Selamat pagi, terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi semua. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mengenang memperingati 1 tahun wafatnya almarhumah Nyolang Ing. Apabila dalam setahun ini arwah dari almarhumah Nyolang Ing belum menempati alam yang berbahagia, alam surga, dengan kekuatan doa yang akan kita bacakan, dengan kekuatan pelimpahan jasa ataupun patidana, dan juga dengan kekuatan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, akan mampu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Dan juga keluarga yang ditinggalkan segera mengikhlaskan sepenuhnya kepergian almarhum menuju alam yang lain. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, kita akan bersama-sama membawakan doa-doa suci, semoga nantinya benar-benar berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat memberi doa, memberikan pelimpahan jasa kepada yang telah meninggal, marilah kita bersama-sama baca penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa, tujuan dan manfaat memberi persembahan-persembahan kepada yang telah meninggal, dengan dibuka buku Puja Baktinya halaman 18 dan 20. 18 dan 20. 18 dan 20, marilah kita bersama-sama baca penjelasan Sang Buddha ini. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala, karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukan pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa, memberi pelimpahan jasa, memberi persajian kepada yang telah meninggal. Marilah kita
bersama-sama akan melakukan, akan memulai pelaksanaan doa-doa. Kita buka halaman 3. Halaman 3, kita puji, kita agungkan, kita muliakan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Memuji keluhuran sifat kebaikan Buddha Nusati, bait pertama bersama-sama. Ite peso bhagawa arahang sama sambuddho, wicacarana sampanno sugato loka widum, anuttara purisa dhamma sarati, sata dewa manusanang buddha bhagawati. Halaman 7. Memuliakan keluhuran Dhammanusati. Swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ekipasiko opanayiko pacatang veditabo vinyuhiti. Halaman 9. Memuliakan keluhuran Sangganusati. Supatipanno bhagavato sawaka sanggem, ojo patipanno bhagavato sawaka sanggem, nayapatipanno bhagavato sawaka sanggem, samiti patipanno bhagavato sawaka sanggem, yadidang catari purisa yugani atta purisa pugala esa bhagavato sawaka sanggem, ahuneo bahuneo dakineo anjali karaneo anyutarang punya ketang lokasanti.
halaman 26, perenungan kehilangan orang yang dicintai. Sambil disiapkan, dan halaman 26 kita baca bersama-sama tentang apa yang dibawa ketika seseorang meninggal dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal. Kita baca bersama-sama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati, kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Kita baca bersama. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Ia kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga peperkat perginya. Maka ratapan apalagi yang dapat ada di sana? Orang yang berpikiran picik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya? 3, dibuka halaman 3, pujian Amerta Suci. Yang ceting swep yen sang sang ten singkong pate liren tien pha cheng quang phu pien ni quê cho chen ô yen pha ong yen nam mô tiếng lang tiếng bồ sát mô sam mô sa nam mô tiếng lang tiếng bồ sát mô sa mô sa nam mô tiếng lang tiếng bồ sát mô sa mô sa. Tapecu halaman 4. Namo Se
phang che in ta sa a mi ta phật nam mô si phang che in ta sa a mi ta phật nam mô si phang che in ta sa a mi ta phật nam mô ta pe quan sa in bồ sa nam mô ta pe quan sa in bồ sa nam mô ta pe quan sa in bồ sa nam mô ta pe quan sa in bồ sa nam mô a la ta na ta la ye ye nam mô li ye ba la che te sa ba la ye ba te sa ta pa ye ma ka sa ta pa ye ma ja so ni cha ye ông sa ba la pha ye su da na ta se nam mô si chi li ta ye mang a li e ba lo che ti sa pha la ling ko po nam mô na la tin cha si li ma kha po to sa mi sa pa a ta ta so pan a sa yin sa pa sa ta nam pa sa ta nam pa cha ma pa ta 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 ông ma pa la se la cha la te e se le ma ka pa te sa pa ma si le da yin che mong ta la wa sa ye ti ma wa sa ye ti ta la te le ni sa pho la ye cha la mong ma va ma la ma te le se sa na la san pho la sa le pa san pho la sa yem ho lo ma la se le sa la se le so lo pa ti ye pa ta ye mi te le ye na la tin cha se ta ye sa pa la ye sa pa sa la tin cha sa pa ma la na la sa pa si la san a ma cha ye sa pa ma ka a si ta ye sa pa
cha che la si ta ye sa pa pa ta ma cha si ta ye sa pa na la chin cha pa cha la ye sa pa ma pa li san cha la ye sa pa nam mô la ta na ta la ye ye nam mô a li ye pa la che ti sa pa la ye sa pa om si nen tu man ta la pa ta ye sa pa ta nam mô Cang Vô An Bồ Sát Nam Mô Cang Vô An Bồ Sát Nam Mô Cang Vô An Bồ Sát. Halaman 55 dan 56. Lima enam. Amitabha Sante Giang Ngọc Quang Minh Phút Tân Lùn Ai khâu quang tràn phút si Cam một chân tình sớt ca cạn Quang chu qua phổ phổ su Qua phổ sát trong nghiệp phúc đèn Sơ pa yen phổ trong ôn sân Vô bình chén linh tập bi an Nam mô Si Quang Chế Lần Sở Chế A Chất A Phê A Mi Tho Phật Nam mô 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 A Mi Tho Phật 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 A Mi Tho
Tho Phật, A Di Đà 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 Phật. Halaman 56, 57, 58, 59, nanti 58 bagian bawah dan 59 satu halaman masing-masing dibaca 3 kali. 56 dahulu. Namo Bhagavate Sangha. Namo Bhagavate Sangha. Namo Bhagavate Sangha. Sinh chính quan trợ trái bồ sa sinh san bồ ra bồ la mi ta sơ cho chen bồ y chế công đô y chế cô a sơ li sơ sơ bồ y công công bồ y sơ sơ chi sơ công chi sơ 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 sang sinh sa ye vô đồ sơ sơ li sơ sơ cho phan cô sang bồ san bồ mê bồ ca bồ chênh bồ chan bồ chênh sơ cô công cho vô sơ sang sinh sơ vô yên ơ bi sơ sơ ni vô sơ sơ sang bê sơ phà vô yên chê na chơ vô y sơ chê vô minh ye vô minh chê na chơ vô la sơ ye vô la sơ chê vô có chê mê ta vô chơ ye vô tơ ye vô sơ tơ cơ bồ tê sa tơ ye bồ ra bồ la mi tơ cô sanh vô ca e vô ca e cô vội con vô lên 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 ta mong sang thơ sơn nên ban sang sơ sổ vô y bồ ra bồ la mi tơ cô tơ a na tơ la sam nha sam bồ tê cô chơ bồ ra bồ la mi tơ sơn ta sơn cho sơ vô san cho sơ vô san cho sơ vô tân tân cho nấy chú ti trẻ cô chân sơ bồ sĩ cô sơ bồ ra bồ la mi tơ cho chú ya chơ ye che ti bồ la che ti bồ la sơn che ti bồ ti sa bồ nam mô a mi tơ bồ ye tho ta che tơ ye tho te ye ta a mi li tơ bồ pi a mi li ta che tam bồ pi a mi li ta pi cha lan te a mi li ta pi cha lan tho cha mi ni cha cha na cha ta cha le sa bồ nam mô a mi tơ bồ ye tho ta che tơ ye tho te ye ta a mi li tơ bồ pi a mi li ta sinh tam bồ pi a mi li tơ pi cha lan te a mi li tơ pi cha lan tho cha mi ni cha cha na cha ta cha le sa bồ nam mô a mi tơ bồ ye tho ta che tơ ye
to ti ye ta amilita papi amilita sindang papi amilita bejalanti amilita bejalanta jamini cacana Cata cale sa bho nam mô sa văn tăng đa ye ca va la che ti om sam pa la sam pa la com nam mô sa văn tăng đa ye ca va la che ti Om Sam Pa La Sam Pa La Om Nam Mô Sa Văn Tăng Đa Ye Ca Va La Se Tim Om Sam Pa La Sam Pa La Om Nam Mô Sa Lo Pa Ye Tăng Ta Ye Ta Ye Ta Cha Ta Om Solo Pola solo sa pa nam mô solo pa ye tam ta ye ta ye ta cha ta om solo pola solo sa pa nam mô solo pa ye tam ta ye ta ye ta cha ta Om solo pola solo sa pa kham Om ye yen nan sam pa wa che la kham Om ye yen nan sam pa wa che la kham Om ye yen nan sam pa wa che la halaman 60. Berdiri. Yen sesipang cita cong cho bên lên ba về phô mô ba và cái tên phô sơn ba về phô sa về pan đề sĩ phang phó có sơn so bò vô yang cổ biên con tơ tòm a tô khoáng lên sáng trên tô cho lên tại ban lên yên tâm. Silakan duduk, dibuka halaman 61. Namo Quan Sa In Bồ Sa Namo Quan Sa In Bồ Sa Namo Quan Sa In Bồ Sa Namo Tassa Cha Bồ Sa Namo Tassa Cha Bồ Sa Namo Tassa Cha Bồ Sa Namo Ching Ching Ta Hai Chong Bồ Sa Namo Ching Ching Ta Ca Chong Bồ Sa Namo Ching Ching Ta Ca Chong Bồ Sa. 62 dan berikutnya.
Sơ phang sáng sơ phở Amita tỳ di cho bèn tớ vang liền và ta phơ trồng chi và trên ta quê gì chan về san yột về Phan yo cho phô sản cha ye sông về xiang Yên ta nán phô đơn can yên chuê sợ xiang Lê trong xế vang trình Phan men cha mò chen Chen phân cha trình trình Tông san cha lệ quang Chen phò ló sân sở rô võ tò y chen Vô phèn ná nó toàn vô yang ma mần siêu Sở yên tớ vang liền cho yên cho phò tông Sẽ con do chuyện vô yên vô trong Sẽ yên vô chuyện có yên trong sơ Sơ phang sang sơ ý chế phò sang mơ hờ sang mơ cơ bò rơ bò lò mi. Marilah kita membimbing almarhumah Nyo Lang Ing selalu menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha sampai tercapainya nirwana dengan San Kui halaman 65 bagian bawah dan 66 dilanjutkan pelimpahan jasa halaman 67 65 dahulu. Namo Chakwe Ye Phật Tạng Nhân Công Sản Thế Chế Ta Ta Phật Vô Sang Xin Namo Chakwe Ye Phật Tạng Nhân Công Sản San Nô Chính Trang Cha Khuê Rô Ca Nam Mô Cha Khuê Ý Sang Tạng Nhân Công Sản Con Liên Ta Cho Y Chế Phú An Nam Mô Ân An Sơn Trung Yên Xó Xián Càng Chúc Quan Nọ Yên Cơ Trở Về Chân Ninh Liao Bồ Yên Chuyết Trang Xế Xá Trung Xá Xá Trang Sinh Bố Sát Tò Yên Sát Xế Qua Tiếp Tốt Trôn Chụp Yên Lên Và Về Phùng Mồm Và Cả Chén Phó Cô Sơn Cô Tuệ Bố Sa Quê Phan Lê. Dibuka halaman 68 kita baca 68 sampai 69 nama almarhumah Nyo Lang Ing, kita baca bersama-sama Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini
dilimpahkan untuk almarhumah Nyolang Ing. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik tiga kilesa almarhumah, bebas dari penderitaan tumimbal lahir di alam samsara, terlahir tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tambalah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. Semua jasa dan kebajikan ini memperagung tanah suci para Buddha, membalas 4 budi besar, menolong mereka di 3 alam sengsara. Bila ada yang mendengarkan dharma ini, bangkitlah bodhicitanya sampai di akhir kehidupan ini bersama-sama lahir di tanah suci Sukawati. Halaman B bagian awal. Doa kelahiran kembali kita baca bersama-sama. B Indonesianya. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersukacita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia, terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai, terpujilah Amitabha Buddha. Bukunya ditutup, masih di bawah. Sebelum kita mengakhiri rangkaian pembawaan doa peringatan 1 tahun almarhumah Nyolang Ing, marilah kita bersama-sama akan mendengarkan penjelasan tentang manfaat dari pelaksana atau patidana ini. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi semua. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kita bersama-sama telah membawakan doa dalam 2 tradisi. Tradisi yang pertama tadi adalah tradisi Theravada. Kita membawakan dalam bahasa Pali. Bahasa Pali ini bahasa yang pernah dipakai oleh Sang Buddha. Agar tahu tentang bahasa Pali, arti maknanya, maka tadi saya juga membaca bahasa Indonesianya. Kemudian yang kedua baru saja kita lakukan, yaitu Liangking, yaitu tradisi Mahayana. Dan satu lagi yang biasa di kalangan Sangga Agung dan Budayana, tradisi Tantrayana atau Wajrayatna. Jadi di dalam wihara-wihara Sangga Agung dan Budayana, umat itu bisa terlayani dengan 3 tradisi. Tradisi Theravada, tradisi Mahayana, dan tradisi Wajrayana. Biasanya kalau umat datang itu sering saya tanya mau pakai tradisi apa. Nah, itu ada yang tradisi Theravada, ada yang Mahayana, itu tergantung dari permintaan umat, ya. Tujuan dari tradisi-tradisi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda yang terkait dengan pelimpahan jasa atau mendoakan seseorang yang telah meninggal pada dasarnya sama. Dalam tradisi Theravada kita telah membaca tadi
dikatakan oleh Sang Buddha demikian, demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Jadi persembahan-persembahan ini kan persembahan yang berlebih-lebih. Mungkin ketika hidup belum tentu itu makanannya yang disajikan sebanyak ini, namun begitu meninggal, karena bakti, karena perhatian dari keluarga yang ditinggalkan, maka makanan itu disiapkan secara lebih-lebih, menunjukkan keseriusan dan menunjukkan bakti yang tinggi, terima kasih yang besar kepada almarhum yang telah tiada. Namun juga perlu dimengerti bahwa makanan yang disajikan ini sebetulnya itu tidak dikonsumsi, tidak dimakan orang yang meninggal. Ya, Bapak Ibu naruh buah 5, tetap nanti juga sampai akhir acara ini juga tetap 5. Kemudian nasi, saji-sajian ini juga tetap jumlahnya juga tetap 5. Apa yang berguna bagi leluhur yang telah tiada, yang telah meninggal, disimpatiki kepada yang masih hidup itu akan membentuk arwah itu rasa bahagia. Oh, saya disimpatiki, dikasih saji-sajian. Rasa bahagia yang dimiliki oleh leluhur yang telah meninggal itulah yang berguna untuk mengkondisikan terlahir di alam yang baik, ya. Namun bisa juga keluarga yang ditinggalkan bukanlah memberi persembahan-persembahan, tapi justru mah berbuat jahat, berbuat buruk, ya. Setelah sepeninggal leluhur yang meninggal terus kacau, ndak rukun, ndak harmonis, itu akan mengkondisikan arwah itu kondisi menderita. Kondisi menderita itu peluangnya di alam penderitaan. Sebetulnya kita mau membuat surga dan neraka bagi orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, itu gampang. Kalau kita sering berbuat jahat, otomatis mengkondisikan leluhur kita, orang tua kita, baik yang masih hidup yang telah mati, akan menikmati alam neraka. Nah, kalau kita suka berbuat baik, akan mengkondisikan leluhur kita, orang tua kita, baik yang hidup mau mati, sudah terkondisi menikmati alam bahagia, alam surga. Semakin banyak disimpatiki dari yang hidup, itu akan semakin kondisi arwah itu akan memiliki kondisi bahagia dan mendorong untuk terlahir di alam bahagia. Di samping sajian fisik, makanan-makanan ini, kita juga telah membaca kitab suci. Leluhur juga tahu bahwa oh, saya disimpatiki dengan leluhurku belajar kitab suci, membaca sutra, membaca parita. Di samping ini berguna dan bermanfaat bagi yang meninggal, kitab suci yang telah kita baca itu berguna bagi kita yang masih hidup ini, ya. Dicontohkan dalam kitab suci dikatakan bahwa hidup itu tidak kekal, kematian adalah pasti. Kita harus mempersiapkan kematian yang pasti, tidak pernah akan sia-sia kalau apabila kita memberikan sesuatu yang pasti, karena pasti dibutuhkan, pasti digunakan. Bapak Ibu tidak ada sia-sia melakukan kebaikan sekecil apapun untuk persiapan sesuatu yang pasti. Kalau sesuatu yang tidak pasti, mungkin apa yang kita lakukan itu akan sia-sia. Namun mempersiapkan sesuatu yang pasti terjadi dibutuhkan. Yang dibutuhkan seseorang yang meninggal, tadi dikatakan oleh Sang Buddha di dalam kitab suci, dikatakan apa yang ditinggal ketika seseorang meninggal dan apa yang dibawa ketika seseorang yang meninggal. Apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal? Harta, kekayaan, pegawai, pelayan, dan semua yang pernah bergantung pada dirinya itu akan ditinggalkan semua. Apa yang dibawa? Ya, ketika seseorang meninggal, Sang Buddha mengatakan seseorang melalui ya, tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh kita, ucapan dan pikiran kita, itulah yang akan menjadi milik kita, itulah yang akan dibawa kemana kita akan pergi. Bahkan ucapan perbuatan yang kita lakukan bisa menentukan, sangat menentukan sekali kelahiran seperti apa nantinya.
Kalau kita suka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, menggunakan ucapan-ucapan yang jahat, dan juga melalui tubuh kita mencuri, kita berbuat jahat, tentunya itu yang akan dibawa, yang akan menentukan kelahiran-kelahiran di alam-alam yang lain. Ya, dengan pikiran kita selalu mengembangkan cinta kasih, welas asih, itu juga akan dibawa sampai kapanpun dan tidak pernah dirampas orang, tidak pernah diambil orang timbunan kebaikan yang kita bawa, yang kita tanam ini. Tapi kalau materi yang kita kumpulkan, kekayaan yang kita kumpulkan, mungkin tidak selamanya itu akan mengikuti kita kalau kita sudah mati. Maka jadikanlah sarana, ya, materi itu sebagai sarana untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, begitu besar dan manfaatnya dan betul-betul ada kegunaannya kita memperingati, kita mendoakan, ya, kita memberikan sajian persembahan mereka kepada mereka yang telah meninggal. Kenapa seseorang yang meninggal perlu dukungan dari kita yang masih hidup? Di alam penderitaan, ya, di sana kita katakan oleh Sang Buddha, karena di sana tidak ada pertanian, tidak ada makanan, tidak ada beras, tidak ada bahan pokok di sana, di alam penderitaan, ya. Kemudian tidak ada peternakan, tidak ada daging, tidak ada lauk pauk, ya. Kemudian tidak ada perdagangan dan tidak ada uang. Maka disimbolkan biar leluhur kita yang meninggal di sana tidak kekurangan uang, simbolnya dibakari uang-uangan. Ya, saya pesan sekalipun bakti yang tinggi pada leluhur yang telah meninggal, jangan dibakari uang asli, ya, ya, jangan dibakari uang asli, bakar saja untuk kepuasan, kelegaan, ya, dibakar saja uang-uangan, terserah mau jumlahnya sampai miliaran, triliunan, terserah, ya gitu. Kemudian juga kita mempersiapkan orang yang telah meninggal di sana biar di sana itu tidak kesulitan tempat tinggal, dibakari rumah-rumahan. Ini kan pola pikir kita agar leluhur kita di sana tidak keleleran, tidak jadi gelandangan, punya tempat tinggal. Kemudian biar di sana juga bisa berekreasi, disiapkan mobil, ya. Kalau jarak dekat bisa keliling di kampung-kampung, disiapin becak juga. Terus biar keliling seluruh dunia disiapin pesawat juga. Terus di sana biar tidak kecapean kerja disiapin pembantu, pembantunya dibakar juga di sana, ya. Loh, pembantu di sana juga bukan sekedar pembantu saja, biar bisa manggil-manggil, mana pembantunya kan banyak, dikasih nama Pak Ijo, Pak Imin, ya, itu yang bantu di sana. Ini adalah simbol bahwa kita tetap memperhatikan kepada leluhur kita yang pernah berjasa di tengah-tengah keluarga. Ya, semangat seperti itulah yang perlu kita pelihara. Jangan sampai peninggalan beliau, sepeninggalan orang yang telah meninggal, kehidupan kita kacau balau, tidak harmonis, tidak rukun. Itu akan mengkondisikan kondisi arwah itu menderita, ya, itu. Kemudian peringatan-peringatan di dalam agama Buddha ini yang sering kita lakukan sesuai dengan perhitungan hari, ya. Ada peringatan 7 hari setelah meninggal, ada yang 40 hari, tapi dalam agama Buddha tradisi Mahayana 40 itu diganti 49 hari. Kenapa dipilih 49 hari? Dijelaskan dalam kitab suci, 49 hari adalah hari yang sangat menentukan kelahiran di alam berikutnya. Maka selama hari hanya sama meninggal sama 49 hari, keluarga mempunyai kesempatan untuk melakukan pelimpahan jasa. Apabila selama 49 hari itu arwah itu kurang kebaikannya, itu akan terlahir di alam menderita. Tapi apabila keluarga itu mengirim doa pelimpahan jasa selama 49 hari, itu bisa membantu untuk mendorong leluhur itu untuk terlahir di alam yang lebih baik. Kemudian setelah 49 hari, 100 hari atau 3 bulan, ada yang setahun seperti saat ini, 2 tahun sampai 1000 atau 2 tahun 9 bulan. Apakah boleh mengirim doa atau pelimpahan jasa di luar
hari-hari yang seolah-olah sudah ditentukan itu sangat boleh. Bahkan di kalangan umat Buddha khususnya tradisi Mahayana yang wajib itu 49 hari ya hari yang menentukan itu. Selebihnya setiap tahun atau di saat coki ya itu juga diperbolehkan. Beberapa hari ini saya juga ada coki, nanti hari Senin yang akan datang juga coki peringatan hari wafatnya seseorang itu. Kita berikan pelimpahan jasa. Apakah ada yang ngabari ya arwah itu, oh saya sudah naik ke surga, oh saya sudah bahagia di alam sana. Tentunya dalam cerita kitab suci ada, setelah dilimpahi jasa-jasa kebaikan, setelah dinenpok dengan Amitabha, itu ada yang melihat ya bahwa itu akan membantu seseorang telah di alam bahagia. Contohnya dalam cerita Bhikkhu Moggallana ini bisa melihat dengan mata batin ibunya telah di alam penderitaan, setelah dikasih pelimpahan jasa bisa mendorong atau membantu telah di alam bahagia. Bahkan seseorang yang telah di surga pun itu juga Sang Buddha menuntun ibunya agar mencapai pembebasan atau mencapai alam yang lebih baik lagi. Ketika ibunya meninggal sudah kurang lebih 42 tahun, Sang Buddha menyempatkan diri pergi di salah satu surga Tawatimsa ya untuk mengajar ibunya Abhidhamma Dharma yang tinggi untuk mencapai pembebasan. Itu sudah telah di alam surga. Secara pasti kita tidak tahu leluhur yang kita doakan itu telah di mana. Kegiatan seperti saat ini adalah kegiatan antisipasi. Seandainya leluhur itu di alam penderitaan, kita sebagai keluarga yang ditinggalkan pernah dirawat ya, sudah selayaknya membantu perjalanan agar terang dan lapang jalan yang dilalui. Semoga dengan niat baik keluarga pada hari ini, peringatan setahun ini, dengan membawakan doa-doa, dengan membawakan persembahan-persembahan ini, benar-benar akan mengkondisikan arwah almarhumah Nyolang Ing untuk segera telah di alam bahagia, alam surga. Dan setelah telah di alam surga, memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan, memberikan doa restu yang ikut doa pada kesempatan ini untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan hidup, keharmonisan, kedamaian dan ketentraman. Dan ini mau menyongsong datangnya tahun baru Imlek 2574, kita akan menapak di tahun baru dengan keselamatan, dengan rezeki yang berlimpah. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Kita akhiri dengan berdiri untuk memberikan penghormatan. Kita hormat setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha.